Bapak Ibu dan Saudara semua, Shalom. Bersyukur sekali bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua lagi. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu di dalam kemurahan, kasih dan rahmat Tuhan. Izinkan saya di kesempatan ini mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk beberapa waktu ke depan saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Perjalanan Menuju Kedewasaan Iman. Ini akan kita renungkan secara seri. Bapak Ibu, izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Bapak Ibu, selain teks ini ada banyak teks firman Tuhan yang mencatat tentang kesulitan, tentang pencobaan, tentang persoalan, tentang penderitaan orang percaya. Bahkan ada kisah firman Tuhan, kesulitan, tantangan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang mungkin berdosa atau karena kesalahannya sendiri, tetapi juga firman Tuhan mencatat ada orang-orang kudus, ada orang-orang saleh, ada orang-orang beriman yang juga mengalami persoalan, masalah dan kesulitan hidup. Sedangkan kita meyakini bahwasannya masalah itu selalu mendatangkan hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Kita berusaha sedemikian rupa untuk menghindari bahkan meminimalisir kesulitan kehidupan. Tapi kita tahu persis sejak manusia jatuh di dalam dosa, memang persoalan, masalah, kesulitan akan menjadi teman perjalanan kehidupan manusia. Bapak Ibu, kalau kita tahu kebenaran ini, lalu bagaimana seharusnya sikap kita berkaitan dengan kesulitan kehidupan, berkaitan dengan tantangan, berkaitan dengan persoalan? Apakah kita harus menghindar? Ketika kita berusaha menghindari kesulitan, itu sama dengan kita berusaha menghindari kehidupan. Ataukah kita harus marah kepada Tuhan? Ataukah harus menyerah kepada kesulitan? Ataukah kita harus menyalahkan orang lain? Atau bagaimana sikap kita? Bapak Ibu dan Saudara semua, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini mengajarkan bahwa berkaitan dengan perjalanan menuju kedewasaan iman, salah satu hal yang Tuhan pakai adalah kesulitan kehidupan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang salah satu cara Tuhan memproses kehidupan kita supaya iman kita semakin dewasa adalah satu proses, satu tahap dalam kehidupan yang disebut dengan kesulitan kehidupan. Kembali lagi kepada pertanyaan, lalu sikap kita bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan supaya saya dan saudara mengakui kesulitan, tantangan kehidupan itu sebagai proses yang Tuhan izinkan. Dengan kata lain, kalau saya diizinkan untuk memberi simpulan, kita harus berdamai dengan kesulitan itu sendiri. Kita harus menerima kesulitan itu sendiri, kita harus berdamai dengan kesulitan itu sendiri, kita harus mengakui bahwa memang itulah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mendewasakan iman kita, membuat kita semakin kuat, cakap, membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin punya kapasitas di dalam iman. Minggu ini adalah minggu penilaian akhir semester bagi anak saya, Sofia. Untuk membuat dia atau mengajak dia belajar, menyiapkan diri untuk ujian di esok hari tidak selalu mudah. Dia kadang-kadang harus protes, mengapa harus belajar? Dia kadang-kadang harus marah, mengapa harus belajar? Dia harus marah karena tidak bisa punya waktu bermain seperti sebelumnya. Dia harus marah karena dia harus duduk diam beberapa jam untuk mempelajari apa yang dia sudah pernah pelajari. Dia harus duduk berjam-jam bersama dengan saya atau istri saya. Dia marah, tidak suka. Tapi tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, sebenarnya proses untuk belajar yang di waktu ini dimaknai sebagai kesulitan bagi Sofia adalah cara untuk membuat dia semakin pintar, membuat dia semakin pandai, semakin tahu dan siap menghadapi ujian. Demikian juga kita, kalau misalnya kita belum paham,
belum tahu, dan kadang-kadang kita protes mungkin karena kita belum berdamai dengan kesulitan itu sendiri, belum tahu maksud dari kesulitan itu sendiri. Kadang-kadang kita memang harus rela meyakini, mengakui bahwa Tuhan memang mengizinkan kesulitan-kesulitan kehidupan untuk membuat otot-otot rohani kita semakin kuat, semakin cakap, semakin mampu mengerjakan persoalan-persoalan kehidupan yang lain yang mungkin lebih besar. Berdamai dengan kesulitan yang memang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita merupakan salah satu cara untuk menuju kedewasaan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena kami diizinkan untuk belajar firman Tuhan. Mampukan kami dengan segala kerendahan hati dan kelapangan hati untuk menerima bahkan melihat kesulitan itu sebagai cara yang kadang-kadang Tuhan izinkan untuk membentuk iman dan karakter kami. Berkat dan anugerah-Mu kiranya atas jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.